Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak siswa cerdas berkarakter, selamat berjumpa di video pembelajaran matematika. Pada kesempatan ini, anak-anak nanti akan belajar bersama saya, Ibu Elvi Rodiah dari SMP Negeri 1 Jiwan. Pada video ini, kita akan belajar bersama-sama tentang pola bilangan dan barisan bilangan, yaitu materi kelas 8 semester 1. Baiklah anak-anak, sebelum kita belajar, marilah terlebih dahulu kita berdoa agar pembelajaran kita saat ini dan nanti itu dimudahkan oleh Allah dan akan mendapatkan manfaat dari materi ini. Berdoa dipersilahkan. Terima kasih. Baiklah anak-anak, marilah kita lanjutkan pembelajaran pola bilangan dan barisan bilangan. Pola bilangan dan barisan bilangan. Anak-anak, mengapa di dalam matematika dipelajari pola bilangan dan barisan bilangan? Kalau pada SMP saat ini mungkin kalian belum begitu mengerti kegunaan dari pola bilangan, tapi nanti ketika kalian akan memasuki misalnya ujian, memasuki sekolah kedinasan, memasuki misalnya TNI, Polri, itu di sana ada namanya tes psikotes. Nah, di psikotes itu di situ banyak ada soal-soal tentang pola bilangan. Selain untuk selain untuk misalnya untuk memasuki sekolah kedinasan ataupun nanti mungkin pegawai negeri sipil, pola bilangan ini sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena ketika kita bisa mempelajari pola, berarti kita bisa mempelajari memprediksi suatu kondisi. Ini penting. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, pola bilangan banyak sekali manfaat. Nah, sekarang marilah kita pelajari pola bilangan yang paling sederhana. Tentunya kalau belajar dimulai dari yang paling sederhana. Anak-anak pada slide yang pertama ini, kita lihat itu adalah sebuah cangkang dari keong. Ya, coba kita lihat ada apa dengan cangkang ini, kenapa ditampilkan. Nah, kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek, kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Nah, pengalaman belajar yang akan kita dapatkan setelah pelajari pola bilangan ini adalah menyatakan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan pola bilangan dan barisan bilangan, mengenal unsur-unsur pola bilangan dan barisan bilangan seperti suku pertama, suku berikut, beda, rasio, dan sebagainya. Kemudian membedakan barisan aritmatika dan barisan geometri, kemudian menentukan dan menghitung suku ke N pada barisan aritmatika dan barisan geometri, menggunakan konsep pola bilangan dan barisan bilangan dalam kehidupan sehari-hari. Inilah pengalaman belajar yang akan kita lalui nanti dan semoga nanti anak-anak bisa mengikuti. Perhatikan anak-anak, ini adalah ada gambar, di situ ada formasi dari penerjun payung. Nah, di situ penerjun payung itu bentuk sebuah formasi, sehingga itu adalah pola tertentu, membentuk pola tertentu. Ini adalah salah satu contoh pola dalam pola bilangan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian di sini akan Ibu Elvi tayangkan beberapa ahli yang konsen pada pembelajaran tentang pola bilangan. Ini adalah salah satu ahli matematika, Umar Khayyam. Ini juga konsen dalam mempelajari pola bilangan. Kemudian ada nih yang sangat terkenal ilmuwan namanya Blaise Pascal. Ya, Pascal ini sangat besar pengaruhnya dalam perkembangan ilmu matematika dan dalam rangka meletakkan dasar-dasar ilmu matematika dan ilmu fisika. Nah, sekarang marilah kita mengenal pola bilangan. Nah, dilihat pada gambar 1.4, situ ada susunan benda atau objek atau bangun geometri yang teratur dalam pembentukannya. Dapat membentuk pola-pola bilangan yang menarik. Nah, kita lihat pada gambar 1.4 itu
menunjukkan formasi atau susunan bola biliar. Ya, bola biliar. Pada susunan bola tersebut berturut-turut terdapat 1 bola, 2 bola, 3 bola, 4 bola, 5 bola, dan seterusnya. Nah, bilangan-bilangan pada bola biliar itu membentuk pola bilangan. Seringkali kita kenal dengan pola bilangan asli. Ya. Berikutnya, nah ini yang tadi kita tayangkan di awal slide, itu adalah cangkang keong. Subhanallah, cangkang keong itu ternyata anak-anak, cangkang keongnya itu sangat teratur. Ya, itu adalah gambar 1.4 itu irisan penampang yang menunjukkan susunan bangun-bangun persegi. Ya, itu ya, yang menutupi irisan cangkang keong, di mana masing-masing persegi panjang tersebut mewakili sebuah bilangan yang membentuk angka 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, dan 34. Dan 55. Pola bilangan ini diamati oleh seorang ahli matematika namanya Fibonacci. Sehingga untuk menghargai atau menghormati dari karya Fibonacci, pola bilangan semacam ini disebut pola bilangan Fibonacci. Anak-anak coba lihat, di situ ada angka 1, 2, 3. Sepertinya tidak berpola, tetapi lihat ternyata pada cangkang keong itu anak-anak, itu polanya, coba lihat 1, 2. Itu pada pertama 1, yang kedua nomor 2, 3. 3 itu didapatkan dari 1 ditambah 2. Berikutnya adalah 5. 5 itu didapatkan dari 2 ditambah 3. 8 itu didapatkan 3 ditambah 5. Sehingga dari pola seperti ini dipelajari oleh seorang ahli matematika bernama Fibonacci, maka pola semacam ini disebut pola bilangan Fibonacci. Jadi polanya adalah sebuah bilangan diperoleh dari hasil penjumlahan dua bilangan yang tepat berada di depannya. Kemudian ada istilah-istilah pada pola bilangan. Jadi pola bilangan itu kalau ditarik sebuah kesimpulan, pola bilangan adalah merupakan suatu susunan atau rangkaian objek yang dibentuk dengan aturan tertentu. Jadi dengan demikian, bilangan-bilangan berikutnya pada suatu pola bilangan dapat kita tentukan jika aturannya kita ketahui. Nah, di sini pentingnya. Jadi aturan pola itu sangat penting di sini. Ya, ketika kita menemukan pola atau aturan, kita bisa menemukan suku-suku berikutnya. Istilahnya suku ya. Jadi yang pertama itu kalau kita misalnya ada sebuah pola bilangan 1, 3, 7, 15. Di situ istilahnya angka 1 itu disebut suku pertama atau biasanya disebut U1. Ya, angka 7 disebut suku ketiga, angka 3 disebut suku kedua, angka 15 disebut suku keempat, dan seterusnya. Jadi kalau ditarik sebuah kesimpulan, pola bilangan adalah susunan bilangan yang pembentukannya mengikuti aturan tertentu. Setiap bilangan pada pola bilangan disebut suku yang dapat diperoleh berdasarkan aturan tertentu tadi. Contohnya seperti ini, nomor 1 ya, di situ ada gambar menunjukkan susunan batang korek api yang disusun sedemikian rupa. Yang pertama, gambarlah satu suku berikutnya untuk pola bilangan di atas, kemudian tulislah susunan bilangan yang menyatakan banyaknya batang korek api pada pola di atas, kemudian tentukan aturannya, aturan pembentukannya. Berikutnya, nomor 2, tulislah aturan untuk pembentukan pola bilangan berikut 6, 13, 20, 27, berikutnya 1, 3, 6, 10. Anak, penasaran kan? Bagaimana pola-pola yang dibentuk pada contoh soal nomor 1 dan nomor 2. Nah, inilah jawabannya. Coba, kita lihat yang pertama. Dari batang korek api yang pertama, itu kita hitung, batang korek apinya ada 6 batang. Berikutnya ada 11 batang, berikutnya ada 16 batang, berikutnya ada 21 batang. Kita lihat polanya. Ya, ternyata dari pola pertama ke pola yang kedua, itu ditambahkan angka 5. Dari pola kedua, 11 ke 16 juga ditambahkan angka 5. 16, 21 juga ditambahkan angka 5. Ya, dari pola-pola seperti ini nanti anak-anak bisa meneruskan dua suku berikutnya. Tentunya dua suku berikutnya setelah 21, ya betul, 26. Berikutnya 26 ditambah 5. Nanti kalau anak-anak bisa menemukan pola seperti ini, kalau anak-anak ditanya pola yang ke
100, anak-anak akan mudah asal tahu aturannya atau tahu polanya. Berikutnya, yang nomor 2, itu ada 6, 13, 20, 27. Itu sama, dijumlahkan dengan, ditambah dengan angka yang sama. Kebetulan angkanya adalah 7. 6 ditambah 7, 13. Kalau ditanya 2 suku berikutnya, berarti setelah 27 adalah 34, setelah 34 adalah 41. Mudah bukan? Oke, berikutnya sama dengan yang, coba sekarang yang B, itu 1, 3, 6, 10. 1 ke 3 itu ditambahkan 2, 3 ke 6 ditambahkan 3, 6 ke 10 ditambahkan 4. Nah ini beda lagi, tidak ditambah dengan bilangan yang sama, tetapi setiap penambahannya itu adalah ditambah. Jadi tambah 2, tambah 3, tambah 4. Tentunya kalau anak-anak disuruh menyebutkan 2 suku berikutnya setelah 10, tentunya tidak ditambah 4, tetapi ditambah 5. Jadi 10 tambah 5, 15. Kemudian suku berikutnya tidak ditambah 5 lagi, tapi 15 ditambah 6. Jadi nanti anak-anak juga akan bisa meneruskan pola seperti ini. Sampai pola ke berapapun, anak-anak bisa karena sudah tahu polanya. Jadi intinya itu adalah anak-anak mengetahui aturannya. Dan ini akan Ibu Elvi berikan beberapa ragam pola bilangan. Yang pertama yang sering kita kenal adalah pola bilangan persegi. Nah, kita lihat itu ada gambar 1.6, gambar 1 itu ada 1 kartu, gambar 2 ada 4 kartu, gambar 3 ada 9 kartu, gambar 4 ada 16 kartu. Nah, dari sini nanti anak-anak juga akan bisa menebak. Gambar 5 nanti berapa kartu, gambar 6 berapa kartu, gambar ke 100 berapa kartu. Tentunya syaratnya apa? Anak-anak tahu aturannya, anak-anak tahu polanya. Nah, sekarang bagaimana menemukan polanya? Coba kita lihat. Kartu 1, itu gambar 1 kartunya 1. Gambar 2 kartunya 4. Gambar 3 kartunya 9. Gambar 4 kartunya 16. Anak-anak sudah bisa menemukan polanya tentunya. Di situ adalah ternyata suku ke-1 itu adalah 1. Kemudian di situ tertulis angka 2 ya, jadi salah. Jadi suku ke-1 itu 1. 1 itu adalah 1 kuadrat. Suku kedua itu 4 kartu. Jadi 4 itu adalah merupakan 2 pangkat 2. Suku ketiga 9 kartu. Itu adalah hasil dari 3 pangkat 2. Suku keempat itu adalah 16 kartu. Itu adalah hasil dari 4 pangkat 2. Kalau ditanya suku ke-20 kira-kira berapa kartu nanti? Tanpa menggambar, ya betul. Karena polanya sudah tahu, tentunya dengan mudah suku ke-20 adalah 20 pangkat 2. 20 pangkat 2 berapa anak-anak? Ya, 400. Oke, seperti ini. Nah, di sini ada pola-pola bilangan yang diarsir. Jadi ada pola bilangan persegi, kemudian ada yang diarsir hijau, warna hijau, ada yang tidak diarsir. Kita lihat. Nah, di sini berdasarkan pengalaman belajar tadi, ini adalah rumus suku ke N pada pola bilangan persegi. Rumus suku ke N ini maksudnya jika pola bilangan persegi itu diteruskan sampai N suku. N suku dalam matematika untuk menentukan suku-suku yang tidak diketahui berapapun itu, sehingga nanti anak-anak nggak perlu lagi gambar, nggak perlu lagi jejer gitu, sehingga kalau kita sudah tahu polanya, sudah tahu rumusnya, tinggal masukkan seperti tadi. Kalau ditanya pola ke 100, sehingga pola bilangan persegi adalah rumusnya N kuadrat, sehingga 100 kuadrat. Ini contoh soalnya. Pada pola bilangan persegi, tentukan suku ke-18 dengan menggunakan rumus. Karena tadi kita sudah tahu rumus dari pola bilangan persegi, tentunya dengan sangat mudah kita menebak suku ke-18. Suku ke-18, karena N-nya itu 18, tinggal suku ke-18 adalah 18 pangkat 2 sama dengan 324. Kemudian, tentukan jumlah 25 bilangan ganjil yang pertama. Nah, ini salah satu contoh dari penjumlahan barisan bilangan ini, kita lewati saja. Berikutnya, nah, di sini ada soal yang agak bervariasi sedikit. Jika suku ke N pada pola bilangan persegi adalah 196, sudah ditahu suku ke N-nya,
yaitu 196, tentunya tentukan banyak bilangan atau banyaknya suku pada pola bilangan tersebut. Jadi berapa angka yang dijejer pada bilangan tersebut. Dari sini tentunya karena kita sudah tahu rumusnya, jadi P N atau UN itu adalah N pangkat 2, maka 196 sama dengan N pangkat 2. Berapa? Kalau dipangkatkan 2 sama dengan 196, jawabannya adalah 14. Maka 196 adalah suku ke-14. Jadi rumus itu memudahkan. Sekarang ada pola bilangan persegi panjang. Seperti ini. Pola bilangan persegi panjang itu terbentuk dari noktah yang pertama 2, yang ketiga adalah 6, berikutnya adalah 12, dan seterusnya. Kita lihat polanya. Suku pertama adalah 1 kali 2, 1 baris, 2 kolom. Suku yang kedua adalah 2 baris, 3 kolom, 2 kali 3. Suku berikutnya adalah 3 baris, 4 kolom. Sehingga rumus suku ke N dari pola bilangan persegi adalah N kali N ditambah 1. N kali N ditambah 1. Ya, sehingga kalau pada contohnya, kalau kita sudah mengetahui pola, akan dengan sangat mudah anak-anak bisa mengamati contohnya. Jadi di situ ada diketahui pola bilangan persegi, tentukan suku ke-14 karena kita sudah tahu polanya. Maka dengan sangat mudah kita tanpa perlu menggambar noktah-noktah, tanpa perlu menjejer angka-angka, kita sudah akan mengetahui bahwa suku ke-14 pasti 14 kali 14 ditambah 1. 14 kali 15, 210. Berikutnya, ini hampir sama contohnya, anak bisa amati. Nah, sekarang ada pola bilangan segitiga. Seperti ini gambar noktahnya kalau bilangan segitiga. Kita lihat bagaimana menentukan pola atau aturan dari pola bilangan segitiga. Kita lihat di segitiga, kalau dipersatukan segitiga yang warna hitam dan segitiga yang warna biru, itu nanti akan membentuk sebuah persegi. Nah, jadi karena pada pola bilangan segitiga itu aturannya seperti itu, sehingga bisa kita generalisasi, kita tarik kesimpulan bahwa aturan pada pola bilangan segitiga adalah setengah dari pola bilangan persegi. Karena pola bilangan persegi tadi suku ke N-nya atau aturannya adalah N kali N ditambah 1, maka untuk menentukan banyaknya suku dari barisan pola bilangan segitiga adalah setengah dari N kali N plus 1. Jadi ini adalah kita menggeneralisasi saja beberapa contoh pola bilangan. Ini contohnya standar, tentukan suku atau pola ke-12 pada pola bilangan segitiga. Jawabannya anak-anak bisa amati seperti ini. Ya, bisa diamati ya. Jadi baris pola ke-12 adalah setengah kali 12 kali 12 tambah 1, 6 kali 13, 78. Jadi ini hampir sama. Jika suatu suku pada pola bilangan segitiga adalah 1275, suku keberapakah itu? Nah, ini bisa substitusikan ke dalam rumus atau rumus suku N dari pola bilangan segitiga. Jadi setengah kali N ditambah 1 sama dengan 1275 dikalikan 2. Kenapa? Biar nggak ada setengahnya. Biasanya anak-anak itu alergi dengan bilangan pecahan, bilangan desimal ya. Dikalikan 2 semua sehingga setengahnya hilang, menjadi N kali N plus 1 sama dengan 2550. Nah, setelah itu dengan mengingat bahwa 50 kali 50 adalah 2500, ini kenapa kok seperti ini? Karena mungkin anak-anak belum mengenal sistem penyelesaian dengan cara ini, penyelesaian yang paling simple, paling sederhana. Jadi dengan mengingat 50 kali 50 adalah 2500, maka nilai N diperkirakan 50. Misalkan kalau kita coba N itu 50, maka 50 kali 50 ditambah 1 sama dengan 2550 untuk N 50. Jadi terangnya sudah tepat. Ya. Jadi seperti ini salah satu contohnya. Nah, sekarang ada tadi kita sebutkan di depan itu ada Blaise Pascal. Blaise Pascal ini menemukan pola bilangan segitiga Pascal. Ini orang ilmuwan itu ya, kalau lagi gabut gitu dia nyusun-nyusun angka gitu ya. Jadinya bermanfaat ya. Anak-anak juga gitu harusnya ya. Kita juga gitu ya. Jadi dia nyusun-nyusun angka seperti ini, kayaknya angka ini kayak seperti tidak ada
aturannya gitu ya. Ternyata segitiga Pascal ini sangat teratur anak-anak. Jadi yang puncaknya itu angka 1, di bawahnya itu angka 1, 1, kemudian angka 1, 2, 1, 2 itu didapatkan dari penjumlahan di atasnya. 1 tambah 1. Kemudian bawahnya itu ada 3, itu 3 itu didapat dari 1 tambah 2, 3. 2 tambah 1, 3, pinggirnya kasih 1. Kemudian bawahnya lagi, 1 tambah 3, 4, taruh bawah. 3 tambah 3, 6, taruh bawahnya. 3 tambah 1, 4, taruh bawahnya. Kemudian pinggirnya kasih 1 lagi. Sampai ke barisan paling bawah tak terhingga itu ada keteraturan. Anak-anak lihat yang warna hijau, angkanya 1 semua, jejer. Yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, itu juga teratur polanya. 1, 3, 6, 10, 15 juga teratur, itu adalah pola bilangan segitiga. 1, 4, 10, 20 itu juga teratur. 1, 5, 15 juga teratur. Nah, keistimewaan segitiga Pascal apa sih? Coba kita lihat yang pertama. Pada pola segitiga Pascal terdapat pola-pola bilangan berikut. Ada pola bilangan asli, ada pola bilangan segitiga. Ya, di pinggirnya itu pola bilangan asli, bilangan 1 itu 1 semua, pola bilangan asli. Berikutnya, bawahnya ada pola bilangan segitiga, dan kemudian bilangan-bilangan pada segitiga pada setiap baris merupakan koefisien hasil penjabaran dari pemangkatan suku. Ini nanti akan diberikan di kelas 9 ya. Jadi nanti di kelas 9 itu yang nomor 2 itu akan kita bahas dengan penemuan Pascal ini. Kemudian jumlah bilangan pada setiap baris menunjukkan himpunan bagian dari suatu himpunan. Itu kita sudah bahas di kelas 7. Jadi untuk menentukan berapa banyaknya anggota himpunan bagian dari sebuah himpunan, kita bisa memakai keistimewaan dari segitiga Pascal. Jadi ini contoh dari segitiga Pascal, soalnya ini Bu Elvi berikan satu soal aja. Tentukan baris ke-7 pada pola bilangan segitiga Pascal, kemudian tentukan jumlah bilangan pada baris tersebut. Ya, seperti itu polanya. Baris ke-7 itu ternyata ya harus disusun ya. Disusun baris ke-7 adalah 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1. Jadi baris ke-7 pada pola segitiga Pascal adalah di situ. Jadi memang harus disusun, nggak bisa langsung. Ya. Nah, jumlahnya berapa? Jumlahnya karena tadi rumusnya adalah 2 pangkat N dikurangi 1, pada baris ke-7 jumlah itu adalah 2 pangkat 7 kurangi 1, 2 pangkat 6 sama dengan 64. Ini contohnya nanti akan diberikan pada lebih lanjut. Ini penggunaan segitiga Pascal nanti di kelas 9. Berikutnya ini di kelas 7 contohnya. Jadi ini di kelas 7 sudah pernah kita berikan. Nah, sekarang barisan bilangan. Kalau ada pola bilangan, ada barisan bilangan. Jadi, uraian pada kegiatan di atas, jika bilangan-bilangan itu diurutkan, maka akan membentuk sebuah barisan bilangan. Nanti barisan bilangan itu yang akan kita pelajari adalah barisan aritmatika dan barisan geometri. Barisan aritmatika itu adalah barisan bilangan yang setiap sukunya itu ditambahkan atau dikurangi dengan bilangan yang sama. Ya, itu kemudian seperti ini. Barisan geometri adalah barisan bilangan yang setiap sukunya nanti dikalikan dengan bilangan yang sama. Jadi itu adalah nanti akan kita pelajari di materi yang lebih lanjut. Karena ini keterbatasan waktu anak-anak. Jadi barisan aritmatika dan barisan geometri akan kita pelajari pada pertemuan yang akan datang. Anak-anak, contoh penerapan barisan bilangan dalam kehidupan sehari-hari. Ini Bu Elvi stimulus sehingga anak-anak nanti bisa mempelajari materi ini sehingga anak-anak tertarik. Jadi ada seorang pemilik perkebunan jeruk dapat memanen 8 ton jeruk pada tahun pertama, 12 ton pada tahun kedua, 16 ton pada tahun ketiga, dan seterusnya. Jika hasil panen tersebut bertambah tetap sampai masa panen tahun ke-18, tentukan hasil panen jeruk pada tahun ke-18. Anak-anak, penerapan barisan bilangan ini akan kita sampaikan pada pertemuan berikutnya. Ya. Untuk barisan bilangan, pada video pembelajaran kali ini Ibu cukupkan sampai di sini. Semoga anak-anak memahaminya. Semoga Bu Elvi menyampaikannya tidak terlalu cepat dan anak-anak bisa mengulanginya kalau memang penyampainya terlalu cepat. Demikian anak-anak, semoga bermanfaat. Bu Elvi akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.